Jadi yang namanya cedera olahraga itu terjadi suatu kejadian cedera yang mana saat dilakukan aktivitas olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Taraners dan rekan ortopedis kalian. Wah, gimana nih kabar Anda hari ini? Harusnya sehat ya, harus sehat, wajib sehat. Karena yang namanya kesehatan kan pastinya mahal harganya. Itu kenapa ya, di masa pandemi seperti ini kita disarankan juga untuk selalu menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Gak boleh berkerumun dan diterapkan untuk selalu memakai masker seperti itu saat kita bepergian gitu ya. Dan senang sekali hari ini saya bisa balik lagi untuk temani Anda di Dokter Tara. Ya, pastinya sudah bersama narasumber baru dong. Ada yang penasaran? Nah, ini dia nih. Saya sudah bersama dengan Dokter Trisma Nur Indah Suwantono dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Halo dok. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang dok. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ini baru pertama kali ya dok ya ke Tara? Pertama kali. Ya. Oke, jadi untuk kali ini saya bersama Dokter Trisma ini akan membahas seputar penanganan awal saat terjadi cedera olahraga gitu dok. Karena kan nggak banyak nih dok, nggak jarang maksudnya ya, namanya orang yang masih butuh mungkin butuh bukan pengertian dok. Intinya kayak ya butuh mengerti bagaimana sih caranya saat kita cedera atau mungkin menolong orang lain yang cedera. Nah, tapi pertama kali dok, saya mau tanya, apa sih cedera olahraga itu? Ya. Jadi yang namanya cedera olahraga itu terjadi suatu kejadian cedera yang mana saat dilakukan aktivitas olahraga. Nah, aktivitas olahraga itu bisa terjadi saat dalam sebuah pertandingan ataupun dalam sebuah pemanasan itu sendiri, ataupun pada saat latihan. Nah, hal itu bisa terjadi mungkin pada setiap orang yang melakukan aktivitas olahraga. Bisa mungkin terjadi pada atlet profesional, ataupun dari masyarakat umum, misalkan yang non atlet itu mungkin bisa terjadi seperti itu. Oke, jadi nggak melulu walaupun udah profesional, kadang juga tetap mengalami yang namanya cedera gitu ya dok ya? Iya betul, karena yang namanya olahraga tingkat resiko cederanya kan berbeda-beda. Ada yang resiko yang mungkin ringan, mungkin sedang, ada mungkin cabang olahraga yang memang punya faktor resiko cedera yang berat seperti itu. Contohnya seperti olahraga ekstrim misalkan, itu faktor resiko cederanya sangat besar seperti itu. Oke, nah tapi ngomong-ngomong nih dok, seseorang bisa dikatakan cedera itu apa hanya karena faktor misal kayak dia jatuh, terluka, atau bisa disebabkan oleh hal lain mungkin kayak terkilir atau gimana gitu dok? Bisa. Yang namanya cedera itu kan bukan cuman karena traumatik saja, faktor traumatik, tapi faktor overuse. Jadi memang suatu aktivitas olahraga yang dilakukan sangat sering dan mungkin bebannya sangat berat itu bisa menimbulkan cedera. Biasanya faktor-faktor itu terjadi itu karena mungkin stressing yang kurang, pemanasan yang kurang. Terus kemudian diimbangin mungkin dengan faktor pendinginan pada saat pasca olahraga harus kita dinginkan, itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Oke. Lalu kira-kira ada berapa macam cedera sih dok pada cedera olahraga ini? Untuk cedera olahraga ini sendiri kan terbagi ada untuk lokasi ya. Untuk lokasi cedera itu memang ada dari jaringan lunaknya, untuk jenisnya ya, cedera dari jaringan lunak maupun dari jaringan kerasnya atau hard tissue-nya. Itu kalau jaringan lunaknya itu yang mungkin sering terjadi misalkan seperti terkilir, itu, ataupun kesleo, seperti itu. Terus memar, itu bisa terjadi. Nah, hal-hal semacam itu bisa terjadi kembali lagi dari penyebabnya.
bisa terjadi karena overuse maupun karena traumatik. Kalau overuse tuh maksudnya gimana dok? Overuse seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kejadian yang mana bukan karena traumatik ya Mbak, tapi karena terjadi karena aktivitas yang sering dilakukan dan memang frekuensinya besar dan memang mungkin terjadi karena terlalu kuat juga untuk aktivitasnya itu sendiri. Nah, tadi kan saya masih nanya dok, gimana sih caranya gitu ya menangani saat kita mungkin melihat ada korban cedera gitu ya pas saat di olahraga atau malah kita sendiri gitu dok. Karena kan yang namanya cedera seperti yang tadi dijelaskan oleh dokter Trisma sendiri kan ada banyak banget gitu ya. Mungkin ada yang keseleo atau mungkin ada yang luka dan lain-lain. Monggo dok, mungkin mau dijawab. Untuk penanganan dasar itu sendiri pada prinsipnya untuk penolong harus tenang. Itu kunci utamanya, tenang. Terus kemudian untuk penanganan cedera akut ini memang harus kita tolong itu memang kurun waktunya kurang dari 72 jam. Itu penanganan awal memang harus kita istirahatkan. Kita istirahatkan yang pertama, kemudian yang kedua kita kompres es. Kompres es. Iya. Itu saat pas habis kejadian dia namanya cederanya? Setelah kejadian harus kita kompres es, kemudian kita fiksasi ya. Fiksasi itu diapain dok? Jadi kita stabilkan dengan mode seperti tekanan, kita balut dengan tekanan. Kita fiksasi seperti itu, mungkin bisa pakai elastic band gitu. Kemudian kita elevasikan. Yang keempat, elevasi berarti untuk posisi jantung itu jauh dari lebih rendah dari posisi yang cedera. Jadi posisi yang cedera misalkan kaki jauh lebih diangkat, yang mana untuk perdarahannya bisa lebih lancar seperti itu. Namun itu Mbak, untuk cedera seperti ini kan manajemen awal harus kita tegakkan betul-betul. Apakah cedera ini memang cedera yang bisa kita manajemen sendiri ataupun butuh pertolongan dari medis. Contohnya seperti cedera patah tulang itu sendiri. Jadi penanganan awal kan memang harus kita ketahui betul apakah ini cederanya membutuhkan pertolongan awal atau hanya bisa dikelola sendiri, karena treatment untuk kesembuhan itu sangat berpengaruh dari pertolongan awalnya itu sendiri. Kadang kan suka orang tuh cuma kira-kira doang gitu dok. Takutnya pas nolong malah makin parah gitu loh. Jadi sebaiknya gimana dok? Mungkin kalau udah ditolong pas di lapangan nih, itu langsung dibawa ke penanganan medis atau gimana dok? Sebisa mungkin kita lihat di lapangan dulu Mbak. Jika memang kondisinya memang masih dalam keadaan stabil, dalam artian stabil misalkan biasanya yang terjadi gangguan cedera ini kan gangguan dari otot dan tulangnya. Jika dari kondisi klinisnya untuk kondisi cederanya misalkan masih bisa dilakukan untuk aktivitas, berarti kemungkinan besar memang cederanya boleh dikatakan ringan. Untuk aktivitas masih bisa berjalan, misalkan cedera di kaki masih bisa berjalan, kaki bisa digerakkan, itu kemungkinan ringan dan bisa kita kelola sendiri. Tapi jika kejadiannya memang ada dirasa dari bentuk klinisnya sudah berbeda, sudah bengkok, terlebih lagi ditambah mungkin bengkak, digerakkan sudah tidak bisa, hal-hal semacam itu yang memang harus kita tinjau ulang apakah perlu untuk penanganan lebih lanjut. Untuk penegakan diagnosa ini tersebut memang harus kita ada pemeriksaan lanjutan. Contohnya harus perlu di ronsen dulu. Kita lihat bentuk tulangnya seperti apa. Jika memang bentuk tulangnya masih dalam keadaan normal ya berarti kita kelola dari jaringan lunaknya mungkin yang terjadi cederanya. Otot gitu-gitu. Iya, dari ototnya ataupun dari ligamennya. Seperti itu. Oke, nah kalau misalnya dok si korban ini kelihatannya kayak baik-baik aja tapi dia ngerasa kurang enak nih di kakinya, kok masih kayak nyeri ya gitu. Iya. Itu kemungkinan ada kemungkinan bisa retak nggak sih dok? Retak tapi dia ngerasanya kayak baik-baik aja gitu. Bisa. Kayak sakit beberapa hari gitu. Iya. Kondisi seperti itu bisa Mbak. Karena
kembali lagi ambang nyeri seseorang beda-beda. Iya. Iya, nah, itu yang mempengaruhi. Jadi untuk memastikan betul-betul atau cedera harus memang kita lakukan pemeriksaan penunjang. Contoh yang paling sering terjadi memang harus kita ambil foto ronsen untuk memastikan kondisi tulangnya apakah kondisinya baik atau tidak, seperti itu. Nah, saya mau nanya dok, di RSOP sendiri bisa menangani kasus-kasus seperti ini nggak? Sangat bisa sekali, Mbak. Oh, Iya, ada fasilitas ronsen juga ya dok ya? ada lengkap. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang lagi futsalan nih terus keseleo tapi pas hari libur itu gimana dok? Bisa. Tetap bisa ya? Bisa. Kita untuk fasilitas buka 24 jam untuk IGD-nya. Seperti itu. Itu bisa langsung ke IGD aja gitu dok? Iya, jika untuk trauma atau kejadian baru saja terjadi, itu masih bisa kita tangani di IGD. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian juga ya yang mungkin butuh nomornya gitu kan buat disimpan, karena kan kita nggak tahu gitu ya ada orang yang butuh atau kapan saat kita butuh gitu ya. Anda bisa save dulu nomor IGD RSOP di 0281 684 4133. Dan untuk Anda yang mungkin mau ke RSOP gitu ya, terus bingung sama pendaftarannya gimana nih gitu kan, Anda bisa booking online dulu nih melalui aplikasi booking online RSOP ya, dimana ya pastinya tinggal diunduh aja di Google Play Store seperti itu. Atau Anda juga bisa daftar ya, booking pendaftaran ini melalui Halodoc dan juga melalui Halo Dokter seperti itu. Atau bisa juga kalau mau konsultasi secara online, ini sekarang udah bisa melalui konsultasi online ya dok ya? Bisa. Anda bisa catat lamannya di konsultasi.rsop.co.id. Sekali lagi di konsultasi.rsop.co.id seperti itu. Nah, kita balik lagi dok ke tema kita tadi masih seputar cedera saat olahraga gitu ya dok. Nah kalau misalnya dok ada yang ngerasa dia tuh kayak ngerasa nyeri tapi dia termasuk orang yang apa ya namanya bandel gitu mungkin ya dok, sama dia tuh cuma alah enggak paling besok sembuh gitu, tapi ternyata sampai seminggu masih tetap iya. Itu kemungkinan bisa bertambah buruk nggak sih dok? Bisa, karena sekali lagi treatment awal itu menentukan untuk prognosisnya, Mbak. Seperti itu. Jadi memang jika untuk penanganannya sangat terlambat, untuk prognosisnya juga jauh lebih kecil. Semuanya. Jadi lebih baik diperiksakan lebih awal, ini jauh lebih baik gitu ya dok ya. Betul. Terlebih lagi jika memang korbannya ini atlet. Nah ini dia. Kalau nggak salah dulu di RSOP juga sempat kedatangan atlet itu ya dok ya, yang bule. Atlet voli. Iya. Oh, atlet voli ya dok ya. Ada itu juga dulu yang waktu pembalap nasional, pembalap sempat masuk MotoGP juga sempat. Kayaknya saya belum di sini dok. Baru kemarin kok. Oh baru kemarin iya, ada juga. Keren sekali. Yang udah jadi atlet aja udah kayak RSOP ya. Jadi untuk Anda jangan ragu-ragu pastinya. Ya dok ya? Iya betul. Dokter terus maksudnya siap menangani dengan sepenuh hati gitu dok. Insyaallah. Nanti bisa ketemu di IGD ya dok ya. Iya. Mungkin ada kesimpulan lalu saran-sarannya dok untuk Taraners dan teman-teman lain? Saran untuk aktivitas olahraga itu sendiri memang harus kita persiapkan ya. Untuk aktivitas fisiknya itu persiapan utama adalah pemanasan, itu jauh lebih penting. Bagaimanapun juga aktivitas yang dilakukan di sebuah olahraga itu faktor resiko cederanya itu bisa dipengaruhi dari pemanasan. Kemudian jika terjadi cedera, ini terutama untuk atlet-atlet biasanya pengobatan yang tidak tuntas, tidak baik, akan bisa menimbulkan cedera yang lebih parah lagi, seperti itu. Jadi jangan takut-takut buat periksa ya dok. Iya, dan memang kondisi cedera ini harus benar-benar kita tuntaskan. Oke. Jadi kalau mungkin dilihat secara ronsen kan lebih pasti lagi. Lebih gitu pasti. Ya, oke. Mungkin ada saran-saran lagi dok? Saran untuk olahraga. Untuk olahraga yang penting memang tadi pemanasan, kemudian
nutrisi harus dijaga juga, pola makan. Oke. Seperti itu. Jadi jangan sampai kitanya semangat olahraga tapi nutrisinya Nutrisinya kurang. Iya. sama itu aja kurang. bohong ya, Dok, Iya. ya? Betul. Oke deh dok, terima kasih sekali nih untuk Sama-sama, Mbak. waktunya sudah Iya, berkunjung ke Tara. sama-sama. Ya ampun, seneng banget nih. Makasih untuk ilmunya yang sudah di-share dok. Iya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, pastikan juga untuk teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube kita di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto ya. Oke, jadi sekian dulu kebersamaan kita kali ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Tia pamit, Dokter Trisma Trisma juga ya. pamit ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap sehat dan juga tetap semangat.